Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Namanya adalah Rini Air Alami. Mungkin Mbak Rini bisa sedikit memperkenalkan diri dulu, profilnya seperti apa, terus sekarang kesibukannya apa, Mbak Rini? Iya, halo teman-teman YouTube Mbak Nana. Senang sekali ya hari ini bisa berkesempatan nih ngobrol sama Mbak Nana. Berkenalkan, nama saya Rini. Saya salah satu alumni dari kampus yang sama Mbak Nana dan di jurusan yang sama, yaitu Hubungan Internasional. Saya lulus di tahun 2021. Saat ini kesibukannya setelah lulus dari HI, ada beberapa kesibukan, tapi saat ini lagi fokus sebagai scholarship hunter nih. Nah, ini juga jadi alasan Hmm, kenapa sekarang lagi ngobrol sama Mbak Nana karena topik yang mau diobrolin berkaitan sama scholarship hunter tadi gitu. Oke, thank you banget Rini tadi atas perkenalannya gitu ya. Ini malah kamu jadi sekalian opening juga ya, menjelaskan kita mau ngobrol apa hari Tapi ini belum gitu ya. bilang, masih spoiler. Masih belum 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 spoiler ya. Oke ya, kita doakan semoga tahun ini gitu agenda Rini untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah lanjut gitu ya, melanjutkan studi bisa tercapai, dikabulkan dan diberi banyak kelancaran. Amin. Nah, Amin. mungkin kita bahas tentang temanya ya. Jadi kemarin kan kalau boleh sedikit cerita background story-nya, ini sempat apa namanya message saya di LinkedIn gitu, terus cerita mau lanjut studi S2 dan minat studinya tentang sustainable development gitu ya. Dan kebetulan saya Benar. juga kebetulan saya juga memang apa ya, salah satu minat studi saya juga gitu sustainable development. Terus saya kepikiran yaudah ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Siapa tahu mungkin nanti ada beberapa hal yang misalnya Rini mau tanyain atau mau dikembangin lagi, dimatangin lagi untuk nyusun proposal studimu nanti. Kira-kira gitu ya. Benar, Oke. benar, benar. Nah, mungkin Rini bisa cerita dulu deh, kasih background story gitu. Apa sih yang bikin Rini itu tertarik untuk belajar tentang sustainable development? Hmm. Jadi itu dulu sebenarnya awalnya tuh nggak ini kan nggak kepikir kan gimana sih supaya kita bisa punya kontribusi gak cuman ke human materially tapi juga coba peduli ke environment. Cuman pernah ada satu saat tuh di HI ngebahas tentang short cooperation nih. Short Hmm. cooperation itu tapi belum masuk ke satu subjek yang khusus di HI waktu itu ya waktu kuliah. Atau pas sekarang udah ada subjek khusus atau enggak. Jadi waktu itu emang iseng aja gitu ngeriset buat ngirim proposal ke salah satu lomba. Terus dapat Mhm. referensi bahwa salah satu hal yang menarik dari South Cooperation ini adalah sama-sama negara berkembang gitu. Jadi bergerak dari nasib yang sama, udah kayak ini ya, kayak sejarah Indonesia ya, bergerak dari Mhm. nasib yang sama sebagai sama negara berkembang, tapi mau sama-sama maju gitu. Jadi nanti bisa Mhm. melibatkan pihak ketiga. Nah, salah satunya waktu itu adalah transfer teknologi yang dikabarin di referensi. Jadi buat ngembangin teknologi mengolah pertanian dan sebagainya tuh lebih maju bisa meminjam dari teknologi negara maju gitu. Akhirnya Mhm. karena pernah bahas itu jadi kepikir kalau gitu berarti sebenarnya ilmu HI ini kalau kita gabungin sama ilmu sustainable development harusnya Mhm. development dan welfare yang didapetin oleh orang-orang sekitar itu saya bisa meluas karena dari konteks ilmu HI gitu. Jadi kepikir nih gimana caranya kira-kira dengan udah punya dasar ilmu HI tapi mau dilanjutin ke welfare yang lebih mungkin lebih ke arah praktikal gitu ya. Gimana sih Mhm. sustainable development ini secara praktikal juga nggak cuma helping society globally gitu, tapi juga locally. Iya, udah kayak jargon HI ya. Tinggal beli equally. Enggak deh. Kalau kalau HIOGM kan um, towards toward just peaceful and civilized society gitu ya. Iya. Tapi ya ya apa namanya? Saya tadi senang sih ketika Rini ngomong bahwa uh, kepikiran tuh sekarang nggak cuma kontribusi untuk manusia, tapi juga kontribusi untuk lingkungan yang istilahnya habitatnya manusia gitu ya. Itu kan
Kalau di HI UGM menurut saya tuh udah banyak juga ya kelas-kelas yang mengakomodasi diskusi-diskusi mengenai politik ekologi gitu ya atau politik lingkungan. Karena memang di HI sendiri kan kita juga sudah bisa menerima realita yang namanya ecological turn ya. Ketika buku Silent Spring misalnya diterbitkan, itu baru orang-orang yang tadinya mikir HI itu cuma belajar perang, cuma belajar ekonomi politik gitu. Sekarang baru mulai kayak mengarahkan, oh iya ya kita juga perlu belajar tentang lingkungan ya, karena mau nggak mau itu sangat berkaitan dengan relasi hubungan antar negara, berkaitan juga dengan bagaimana rezim internasional gitu ya, dan isu-isu politik global lainnya gitu. Nah, kalau kalau boleh saya bilang mungkin setidaknya kalau kita belajar di HI kita itu kayak dikasih semacam pendekatan yang bersifat helikopter gitu nggak sih, kayak memahami isu lingkungan itu kita dikasih beberapa pendekatan-pendekatan teori-teori gitu ya untuk memahami isu lingkungan. Mungkin di kelas-kelas tentang politik lingkungan atau di kelas-kelas tentang politik ekonomi development gitu, itu menurut saya ngasih banyak cukup banyak semacam perspektif gitu untuk memahami lingkungan. Nah, tapi kalau mau lanjut saya sepakat sih kalau Rini sorry kalau Rini mau aku sekarang lagi pengen belajar yang lebih praktikal gitu ya. Ilmu-ilmu yang gue udah punya kesadaran terhadap lingkungan nih gitu. Terus sekarang kalau aku mau berkontribusi nyata bentuknya apa nih kira-kira gitu kan yang ingin Benar-benar. dicapai gitu. Ya sebenarnya juga kalau dalam studi kalau ingin melanjutkan ke arah situ, menurut saya tuh ada banyak sekali sih sekarang ya program-program di universitas di Eropa misalnya kebanyakan yang menawarkan studi tentang environmental politics atau sustainable development, atau sebenarnya satu satu minat studi nih yang sekarang sedang saya dalami itu disebut sebagai sustainability transitions gitu. Jadi sekarang kan saat ini tuh saya sedang melanjutkan studi di Copernicus Institute of Sustainable Development. Jadi memang di situ seneng banget sih. Semoga ya nanti ini bisa kuliah gitu di institusi yang memang environmentalnya itu penuh dengan orang-orang yang punya passionate di bidang sustainable development gitu. Karena misalnya dari pengalaman saya di Copernicus Institute of Sustainable Development emang ketemunya orang-orang dari berbagai macam disiplin. Ada yang disiplin ilmunya geografi, ada yang disiplin ilmunya Science and Technology Studies gitu ya. Tapi semua itu berkumpul untuk berkumpul dan punya pertanyaan besar gitu mengenai sustainability transitions gitu. Nah, kalau mungkin sedikit background, apa sih Mbak sustainability transitions, bedanya sama sustainable development apa? Ini ini menurut saya ya, sependek yang saya pahami gitu, dari beberapa tahun mempelajari tentang sustainable development dan melihat kata sustainable development itu sering dipakai sama siapa sih, di forum seperti apa sih gitu. Ini kesimpulan sementara saya gitu ya, mungkin nanti akan berubah juga. Saya melihat sustainable development itu seperti language of the ruler sebenarnya. Jadi saya melihat sustainable development itu masih lebih banyak dibicarakan di forum-forum formal internasional, misalnya di pertemuan-pertemuan kepala negara gitu ya. Apalagi mereka ngomongin misalnya tentang sustainable development goals gitu ya. Tapi kalau saya, mungkin Rini juga pernah nyoba ya, kalau misalnya pakai kata sustainable development ke arah akar rumput gitu ya, anggaplah ke tukang ojek di pengkolan gitu misalnya, atau penjual lapak informal gitu, pedagang keliling. Kalau ditanya sustainable development pasti nggak ngerti gitu. Padahal mungkin, atau misalnya nanya ke nelayan gitu ya, tahu nggak konsep sustainable development gitu. Menurut saya tuh sebagian besar nggak begitu paham apa sih sustainable development. Padahal livelihood-nya mereka itu sangat terdampak oleh misalnya krisis lingkungan gitu ya. Jadi buat saya pribadi sustainable development itu bukannya bermaksud bilang nggak penting gitu ya, tapi masih menjadi sebuah discourse, masih menjadi sebuah diskusi yang bersifat formal dan elitis gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang membuat saya tuh menyadari satu hal. Jadi gimana ya caranya membuat karena diskurs mengenai sustainable development ini kan penting menurut saya ya, setidaknya itu kan menentukan masa depan bumi ke depannya gitu kan. Nah,
pertanyaannya kalau yang bahas cuma orang-orang elit yang sering ketemu antar kepala negara doang, padahal ini masa depan untuk kita semua gitu. Jadi ada pertanyaan gimana ya caranya gitu untuk membuat isu mengenai diskurs mengenai sustainable development ini menjadi lebih kolektif, menjadi isu bersama gitu. Nah, di titik itu saya saya berminat, siapa tahu nih kamu bisa teracuni juga untuk mendalami namanya disiplin sustainability transitions. Jadi sustainability transitions ini sebenarnya disiplin yang bersifat ini ya interdisciplinary. Jadi yang belajar yang mendalami ilmu ini tuh datang dari berbagai macam disiplin gitu. Dan kalau mau ngecek jurnalnya apa gitu ya, maksudnya kalau mau tahu orang-orangnya siapa gitu, ada banyak sebenarnya ya, ada banyak sekali komunitas epistemiknya di level global. Tapi setidaknya yang saya ikuti itu kalau untuk jurnal, nanti bisa saya kasih linknya juga di bawah. Itu jurnalnya namanya Environmental Innovation and Societal Transitions. Nah, itu jurnal yang memang menurut saya secara spesifik berusaha mengembangkan kajian mengenai sustainability transitions. Jadi kalau kayak mau nyari tahu lebih lanjut teori-teori apa sih yang udah ditawarkan atau dikembangkan dalam isu sustainability transitions itu ada di situ. ACE, Environmental Innovation and Societal Transitions. Terus kalau komunitasnya ada juga gitu. Jadi komunitasnya ini tiap tahun bikin conference dan itu conference-nya bisa ya menurut saya masih cukup Eurosentris ya karena antara di negara-negara Eropa atau kemarin pernah di Kanada gitu ya. Yang tahun ini nanti di Utrecht lagi gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu sih. Tapi apakah nanti akan ada di Asia atau enggak saya nggak tahu. Cuman yang ikutan juga ada banyak scholars dari negara-negara selatan juga gitu yang ikutan conference-nya. Nah, itu komunitasnya namanya STRN. Nanti saya juga kasih linknya di bawah. Science sebelum saya lupa. STRN itu adalah apa ya? STRN Network. Saya sambil nyari contekan. Sustainability Transition Research Network. Nah, itu. Nanti saya juga kasih linknya di bawah. Nah, ini kalau nanti dilihat di websitenya ini orang-orangnya yang istilahnya rata-rata punya minat kajian yang sama di bidang sustainability transition. Nah, siapa tahu mungkin kalau ini nanti sambil nyari calon supervisor atau nyari calon sekolah bisa lihat juga di situ. Gitu. Terus ini terakhir ya tentang sustainability transition. Sebenarnya studinya tentang apa sih gitu? Nah, kalau yang saya pahami tadi ya sustainability transitions itu menurut saya adalah kajian yang berusaha menavigasi gitu ya proses transisi ke arah sustainability gitu. Jadi di kajian sustainability transitions itu menyadari kita ini sudah hidup di lingkungan ekonomi politik yang kapitalis gitu yang mungkin ada banyak resisten sebenarnya untuk untuk menuju ke arah dunia yang sustainable di mana yang misalnya free from fossil fuel misalnya gitu ya. Terus yang just membuat keadilan gitu yang bisa menimbulkan keadilan antara global north dan global south gitu. Nah, jadi menurut saya yang saya suka dari disiplin sustainability transitions ini adalah karena kita didorong untuk membuat semacam agenda perubahan gitu. Jadi isunya tuh sebenarnya membuat theory of transitioning atau theory of change, how to navigate, how to fastening, bagaimana kita bisa mempercepat transisi ke arah berkelanjutan. Dan itu dibuat sebagai sebuah disiplin yang serius yang mengembangkan teori, mengembangkan framework, terus membuat jejaring scholars dan akhirnya membuat berbagai macam inisiatif-inisiatif yang bersifat aplikatif. Itu sih. Jadi ya ini sedikit racun mungkin buat ini siapa tahu berminat Menarik lah tapi Mbak, menarik. Justru ini ya. pengen kasih tanggapan nih Mbak. Kan Nah, tadi Mbak gimana nih? sempat bilang kan, itu kan sebenarnya seringnya kalau untuk keadaan sekarang tuh jadi pembicaraan elit aja gitu sustainable development. Padahal di bidang perikanan, pertanian dan sebagainya
mereka itu nggak cuma yang paling terdampak, tapi juga kalau misalnya digerakkan dan diberi kesadaran, mereka yang paling bisa gitu kan, Mbak, turut berkontribusi Hmm, ke development hmm, juga gitu. Jadi mhm, ironisnya justru aktor terpentingnya nih yang mhm, justru nggak punya cukup knowledge di masalah itu. mhm, mhm. Kalau Riri Tapi kan ngelihatnya gitu ya. Mhm, mhm. menurut ini gitu, jadi makanya kan jadinya disiplin yang Mbak Nana sekarang benar-benar minati dan dalami itu kan jadi penting gitu. Gimana sih nge-transisiin secara lebih smooth gitu, nggak cuma di lapisan atas aja, elit global aja, tapi sampai ke bawah-bawah itu transisi juga gitu, mulai sadar pentingnya sustainable development dan juga practicality-nya itu gimana gitu sih Mbak Mhm. menurut ini. Benar, benar. Ya Terakhir itu, nih, udah terakhir nih. yeay. Dan jangan-jangan kalau kamu punya jejaring gitu ya, atau kamu memang punya minat di isu perikanan kelautan, ya udah kamu dalemin itu aja. Karena menurut saya itu juga satu sektor yang menarik sekali gitu loh, fisheries yang betul-betul terdampak dan mungkin memiliki potensial agensi ya. Jadi kan agenda transitioning itu bukan hanya gimana supaya apa yang dibikin oleh pemerintah mau di-comply ya, dipatuhi oleh semua rakyatnya gitu. Tapi kan juga bisa sebaliknya, bagaimana komunitas ini gitu juga memiliki semacam agensi gitu loh, memiliki suara untuk membuat transisi versi mereka. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi kayak semacam bottom up transitions ya. Dan itu juga menjadi salah satu ini sebenarnya salah satu fokus kajian di sustainable transition juga banyak banyak juga gitu loh yang berminat di isu itu. Sebenarnya salah satu faktor juga nih Mbak, Mhm, kenapa ini kemudian benar-benar merasa sustainable development ini perlu, selain karena kondisi ini ya potensi potensi Indonesia secara agraris dan teman-teman juga kayak di Aceh misalnya ya, di Aceh itu kan potensi kopi, kedelai, jagung semacamnya kan banyak juga gitu. Dan pernah ada teman-teman dari luar Aceh nih yang sempat riset ke Aceh, terus katanya ngelihat potensi perikanannya gitu. Terus dia bilang, ini ikan Aceh segar-segar gitu. Kalau misalnya cuman berputar di ekonomi yang di sektor yang lokal aja cuman sekitar Banda Aceh aja misalnya gitu. Rugi dong katanya. Coba deh ini kalau misalnya ada investor yang mau ngembangin, tak ngirim keluar dan misalnya jangan sampai ke luar negeri, ke Jawa aja misalnya gitu. Ya banyak lah sektor-sektor ekonomi yang ternyata kalau misalnya kita bisa manage dan mengolah itu secara lebih efektif, kayak manfaatnya lebih banyak nggak sih Mbak? Dan kalau di sustainable development kan manfaatnya nggak cuma ke manusia, tapi juga ke lingkungan di masa depan gitu. Itu sih mhm, salah satu yang ngedorong, karena emang eksistensi potensi di sekitar kita itu banyak, berharga gitu. Gimana sih caranya supaya dia nggak cuma berharga di sekarang, tapi juga tetap di masa depan? mhm. Ya, mungkin sebenarnya ini mengingatkan saya sama salah satu konsep ya yang menarik yang mungkin bisa juga jadi bahan pertimbangannya Rini tentang circular economy ya. Jadi Hmm. memang kan gini, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa aktivitas ekonomi itu penting ya dalam interaksi manusia gitu. Tapi di satu sisi bagaimana kita bisa memastikan supaya interaksi ekonomi itu tidak bersifat eksploitatif gitu. Eksploitatif pada siapa? Tidak hanya eksploitatif pada manusianya, tapi kan juga eksploitatif jangan sampai eksploitatif terhadap alamnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya menarik sih, Kak. Misalnya tadi Rini ingin melihat industri perikanan gitu ya, atau industri perkebunan di Aceh gitu kan. Nah, mungkin nanti kan pertanyaannya yang harus dilihat secara lebih kritis adalah gimana ya memastikan supaya industri perkebunan ini tidak bersifat eksploitatif gitu ya. Atau itu pertanyaan yang mungkin bersifat negasi ya, gimana supaya tidak ada. Kalau mau dibuat pertanyaannya yang lebih positif, mungkin bagaimana ya caranya mendorong transisi industri perkebunan di Aceh yang bersifat sirkular. Nah, itu menarik tuh. Itu udah jadi riset questions juga ya. Udah bisa jadi bahan tesis ya Mbak? Iya juga loh. Menarik loh. Karena saya kira tuh justru apa namanya transition studies ini sangat sangat membutuhkan ini ya empirical base yang kuat ya gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya Rini pengen mengembangkannya apa yang bisa diterapkan di Aceh. Mungkin kalau dulu kalau kita
waktu S1 gitu ya, waktu Rini S1 mau bikin skripsi HI pasti agak susah kan. Aku mau nulis tentang Aceh tapi apanya gitu ya nggak sih? Walaupun sebenarnya bisa gitu ya, bisa tetap menulis itu di deskripsi S1, tapi mungkin karena kemarin mungkin belum menulis tentang itu, siapa tahu sekarang nih S2 bisa jadi kesempatan Rini emang untuk membuat apa ya, tanda kutip gitu ya, kontribusi ke pengetahuan ke daerah Rini sendiri gitu. Benar-benar, Mbak. Oke. So, wah, maaf ya, ini kayaknya karakter dosennya ke bawah mulu, bawaannya tuh kayak pengen ngasih bimbingan mulu. Padahal kan tadinya niatnya mau ngobrol santai ya. Kalau bimbingan asli habis ini pasti saya akan ngomong, oke ditunggu ya Oh, nanti progresnya. revisinya. Sorry Rini. Aduh ada mau bahas apa lagi nih? Sorry ya, masih ke bawah nih settingan dosennya. Oke. Sebenarnya transition itu sih tadi Mbak menarik, sustainable transition Hmm. itu. Nah, tapi kalau ini salah satu pilihan, salah satu pilihan yang menarik buat Rini itu pas kemarin nyari-nyari ini S2 di mana kan di UK ya. Tuh Hmm. Rini coba dalemin global environment, apa nama jurusannya, global environment society and politics sih kalau nggak salah ya nama Oke. jurusannya. Mm-mm. Mm-mm. Itu di University of Edinburgh, nggak tahu bacanya gimana, pokoknya Edinburgh. pas cari di Google bacanya katanya Edinburgh, tapi Mm-mm. tulisannya ya gitu Edinburgh ya gitu lah, pokoknya itulah Eh, gitu, university itu. Nah, salah satu alasan nyari ini juga kenapa pengen ke situ karena ini baca kan Mbak deskripsi kotanya, jadi itu termasuk salah satu kota di UK yang emang dia sustainable development practice-nya itu udah udah ke akar rumput gitu. Jadi misalnya hmm. sepeda rusak nih, udah ada tuh komunitasnya yang mau terima sepeda rusaknya boleh, atau sekedar beberapa bagian yang masih bagus juga boleh. Jadi recycle itu kayaknya setelah pas ini baca gimana keadaan si kota ini, recycle itu udah part of their life gitu. Jadi Hmm. kayak Hmm. sepertinya kalau kalau misalnya kuliah di sini nggak cuma theoretical framework-nya aja nih yang terpenuhi. Sepertinya praktik di akar rumputnya juga bisa dipelajari secara langsung gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya menurut Mbak Nana tuh gimana Mbak, referensi-referensi selama ini, kota itu kota atau universitas gitu yang emang cocok nih kalau mau belajar, nggak cuman nggak cuman teoritiknya tapi juga praktik langsungnya gitu terhadap sustainable development and sustainable transition. Hmm. Hmm. Um, Menarik ya, Rini, pertanyaannya di mana belajar tentang sustainable development. Ada dua versi ya jawaban saya. Saya kasih tahu versi yang pertama dulu, versi versi pertama ini versi ketika mungkin saya waktu itu posisinya sama kayak Rini ya, jadi lagi mencari sekolah juga, terus Hmm. memutuskan mau di negara mana, dan mungkin versi ini sampai tahun pertama kedua saya kuliah lah gitu di negara itu gitu. Kalau dilihat kan mungkin kalau kita memahami apa ya, sustainable development itu dalam kegiatan sehari-hari seperti praktek-praktek di mana institusi itu hadir ya dalam kehidupan apa namanya warganya sehari-hari, dan boleh dibilang mengontrol, memberikan, memfasilitasi si warga untuk bisa hidup lebih sustainable, itu saya kira ada banyak di negara-negara Eropa ya, di mana kenapa orang bisa recycle gitu? Karena apa? Karena peraturannya ada gitu kan, jelas. Terus yang kedua, karena fasilitasnya ada gitu, tempat sampahnya udah terbagi semua gitu, dan sistemnya Hmm. juga apa, sistem pengelolaan sampahnya juga udah ada gitu ya. Bahkan buat orang-orang yang istilahnya di recycle dikasih insentif gitu. Kalau kita ngumpulin, misalnya kayak contoh kemarin saya studi di Belanda ya. Kalau misalnya di Belanda itu ada mesin apa namanya, mesin recycle di setiap supermarket di Belanda gitu. Jadi kalau kita bawa botol-botol bekas, botol plastik, botol kaca gitu ya, itu kita masukin nanti dapat kok kupon diskon belanja di supermarket. Jadi ada insentif ekonominya juga, itu ya bentuk sirkular ekonominya sebenarnya. Dan misalnya kayak di Belanda juga kebanyakan orang punya sepeda gitu ya, alat Hmm. transportasinya sepeda. Kenapa bisa gitu? Bahkan nih yang apa, fun fact dari Belanda itu kan jumlah sepeda di Belanda itu 2 kali jumlah populasi manusianya gitu.
Karena semua orang Belanda tuh rata-rata punya sepeda dan pasti lebih dari satu gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Yang pertama ya dari sisi peraturan juga karena jalannya itu emang udah dibagi, ada jalan khusus buat sepeda gitu ya, dan ada insentif buat yang mau pakai sepeda gitu. Terus alat transportasi umumnya ada space khusus buat yang bawa sepeda gitu kan. Jadi benar-benar terfasilitasi. Artinya apa? Mungkin menurut saya jangan-jangan nih gitu transisi menuju circular economy itu kalau seolah-olah terlihat hanya sebagai lifestyle, tapi sebenarnya di bawah itu atau di belakang itu butuh dukungan struktural, Oh, dukungan institusi gitu untuk membuat atau memupayakan supaya lifestyle sirkular itu bisa hadir gitu ya. Nah itu versi pertama saya ya. Jadi negaranya mana yang menurut saya banyak kan di Eropa sih kayak Belanda, Scandinavian countries gitu ya, atau negara yang terkenal juga tuh kan Denmark misalnya ya, bahkan Denmark itu kan punya banyak sekali funding gitu untuk riset-riset di bidang sustainable development juga gitu. Nah, tapi kalau di Asia misalnya Jepang ya, salah satunya banyak juga tuh senior-senior saya di kampus yang studinya di Jepang tuh juga belajar gimana sih di situ betul-betul culture-nya itu masyarakat bahkan di level sekolah udah dididik untuk hidup dengan sustainable lifestyle gitu. Nah, tapi ini versi kedua saya adalah versi ketika saya pulang kembali ke Indonesia gitu ya. Dan ya kan kalau kita baru berangkat ada yang namanya culture shock gitu ya. Yang kita ngerasa baru tinggal di negara baru terus kita kayak di negara gue kok nggak ada kayak gini sih, kayak bahasa ya orang Jawa itu gumunan gitu loh. Kok keren banget ya kita di sini gini ya gitu kan. Nah, ketika saya balik pulang ke Indonesia itu ada yang namanya reverse culture shock ya, versi kebalikannya. versi homecoming ya. Nah, homecoming jadi kayak kok gini sih, kok kayak di Belanda sih sotoy songong banget, kok gini sih, kok gini sih gitu. Mengalami fase-fase itu, tapi saya beruntung juga sih kemarin setahun terakhir terlibat di riset dan pelatihan mengenai circular economy di Indonesia dan berkesempatan ngobrol sama kepala-kepala sekolah di Indonesia gitu ya, yang punya sebenarnya kesadarannya sama, pengen membuat sekolahnya lebih sirkular gitu. Nah, satu hal yang saya kira menarik nih, sebenarnya negara-negara di selatan ya seperti Indonesia ataupun negara lain itu jauh menurut saya tuh juga punya modal gitu ya, lifestyle sustainability yang udah ada gitu. Tapi ini baru asumsi gitu. Hipotesis saya adalah setidaknya di Indonesia gitu ya, kita tuh punya lifestyle sustainable itu kuat justru di masa lalu. Saya tuh inget zaman mbah saya gitu ya. Saya kan waktu kecil sering diasuh sama mbah gitu ya. Ya kalau makan dulu kayak masih pakai daun pisang gitu kan. Terus jarang kayaknya dulu tuh saya makan tuh pakai plastik ya instan yang ada bungkus plastik dan lain-lain gitu. Mungkin kalau boleh dibilang dulu rumah mbah saya zero waste kali ya gitu. Nggak, ini zero sini gitu. Yang dulu kompornya masih pakai kayu bakar gitu ya. Terus jadi itu satu kesadaran saya, dan waktu itu guru-guru juga bilang gitu. Mereka tuh ya itu ya, ketika saya cerita tentang sustainable development, circular economy, mereka tuh iki bahasa apa sih gitu loh, kayak mengawang-awang. Di situ sebenarnya saya sadar, oh ya ini language of the ruler sebenarnya gitu. Padahal mereka di sekolah juga sudah menerapkan itu sehari-hari, cuman mereka nggak sadar aja. Oh ini toh yang namanya circular economy ya. Kalau gitu aku udah mempraktekkan dari dulu gitu, bergenerasi yang lalu. Dan justru menurut saya ini menarik juga sih. Rini, bisa jadi nih sebenarnya dua versi jawaban ini, mungkin selama ini kita melihat negara-negara maju itu yang paling sustainable gitu ya, society-nya. Padahal bisa jadi sebenarnya negara-negara berkembang atau global south ini juga hidupnya udah sustainable kok, tapi mungkin masih hidden gitu, potensinya masih tersembunyi dengan narasi-narasi modernitas dan lain-lain ya. Jadi saya kira itu sebenarnya menjadi opportunity ya, kesempatan untuk kita sebagai pembelajar di bidang sustainability transitions, bagaimana yang kita bisa
menyalakan kembali nih gitu. Eh, potensi-potensi sustainability yang udah ada di nenek moyang kita, di sejarah kita gitu ya, di daerah kita. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya transisi atau change yang mungkin bisa lebih efektif itu adalah change yang berawal dari akarnya kan gitu. Bukan Mm-mm. bukan kita apa namanya eh, metik bunga dari sana terus kita tanam di sini enggak, tapi kan kita gimana cara menumbuhkan sustainability-nya itu dari akar kita sendiri gitu. Nah, mungkin ya saya nggak tahu sih ini ya, malah jadi agak agak ngelantur, tapi bayangan saya tuh bisa jadi opportunity loh, bagaimana kita bisa menjembatani gitu praktek-praktek sustainability yang sudah berkembang di negara-negara maju dengan praktek-praktek sustainability yang sebenarnya ada sudah mengakar gitu di budaya-budaya di Indonesia. Itu sih. Gimana? Tadi Ini ada bayangan nggak? Gimana tadi gimana? tadi metaforanya agak mind blowing, lagi mikir kita kan jangan ngambil bunga di sana ditanam di sini, tapi kita nunggu jadi akar sendiri. Terus saya bingung gimana cara bunganya tumbuh, pasti beda kalau akarnya berbeda. Baru gak di akhir. Tapi ini Oh, salah berarti ya. Jangan pakai itu metaforanya, ganti-ganti. Nanti aku pikirkan, apa ya metafora yang bagus gitu ya. tapi bisa udah nyambung. Nyambung ya, tune in, tune in. Gimana, gimana? Sebenarnya ini pengen nih berkomentar. Mungkin Ya. ini ya Mbak, salah satu perspektif yang kepikiran diri ini. Bisa jadi sebenarnya karena tadi berangkat dari negara kita yang masih berkembang dan sebenarnya punya tradisi-tradisi sustainable development di masa lalu, misalnya gitu, yang mungkin sekarang ada yang masih tersisa tapi mungkin ada juga yang udah nggak ada. Bisa jadi nih negara-negara maju tadi kenapa transitionnya lebih mulus, kemudian masyarakatnya lebih ditekankan buat practicing sustainable development, bisa aja mungkin karena mereka udah merasa lebih urgent gitu Mas Mbak. Sedangkan kita di South countries misalnya uh, urgent tapi tidak terasa urgent gitu. Bisa jadi mereka kayak benar-benar nekanin ke negara-negaranya karena udah kerasa nih jeleknya kalau nggak diurusin nih alam gitu. Makanya gimana caranya transition harus dipercepat terus benar-benar bisa mulus gitu ke semua lapisan masyarakat. Ya, begitulah kira-kira ya Bisa komentar. jadi, bisa jadi, betul ini. Atau bisa juga kalau ngambil dari perspektif selatan, ya orang kalau masih kelaparan suruh ngomongin sustainable emang masih nyambung gitu. Dan itu kan Oh iya, akhirnya benar akhirnya benar benar. ngomongin welfare dulu, baru sustainability ya. Jadi seolah sebenarnya ya Hmm. sustainability itu entar kalau orang udah bisa makan, udah punya apa namanya Hmm. penghidupan, baru diajakin ngomong sustainability gitu. Dan itu menarik juga Hmm. sih. Kalau nanti studimu tuh membenturkan itu gitu loh. Terus gimana nih gitu. Soalnya kan ya nggak mungkin juga kita mau nyuruh yang apa namanya negara-negara maju, ya udah lu paksain aja nih negara-negara selatan suruh transisi. Orang masih pada kelaparan suruh mikirin lingkungan kan gitu. Nggak? Benar-benar. Itu kan sama kayak kasus ini kan Mbak. Kalau misalnya karbon apa sih, sanksi karbon ya dulu tuh yang pernah Karbon, ini. karbon. Jadi sebenarnya penghasil limbah-limbah dan semacamnya itu kan banyak kan negara-negara industri yang memang negara maju. Tapi negara-negara berkembang nih yang belum jadi negara maju disuruh jangan terlalu industrial gitu, jangan terlalu maju lah bahasa ininya ya, jangan terlalu maju supaya karena forestnya itu jantung dunia gitu. Jadi sama kan kayak kasus tadi, gimana gimana sih negara-negara berkembang ini bisa mikirin global interest misalnya gitu, sedangkan lokal welfare-nya aja belum terpenuhi. Ya, ini menarik sih mbak dari HI karena kan kayak HI itu selain dominasi perspektif perang dan aktor antar negara kan dia juga sebenarnya lumayan barat sentris ya Mbak dalam teori-teorinya gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Dan sebenarnya kalau balik lagi nih ke sustainability transitions, itu orang-orang yang tadi ya mau memperdebatkan itu tadi ya, gimana sih nih negara-negara apa berkembang kan juga masih butuh ekonominya gitu ya. Masa mereka Mm-mm. disuruh nggak usah berkembang gitu. Itu tuh isu itu tuh nanti bisa ini dalamin kalau apa mengkaji tentang just transition. Jadi lebih ke social just transition. Jadi bagaimana memastikan transisi sustainability itu memang adil gitu, nggak cuman untuk global north aja, tapi juga global south gitu. Oke, Halo Rini.
Oke, sayang banget Rini kayaknya lagi nge-freeze ya. Ini ya, Oke, you back. bisa. Tadi agak nge-freeze. Masih nge-freeze. Masih nge-freeze. Mungkin kita wrap up aja ya. Kayaknya ini apa namanya, koneksi internetnya juga lagi buruk. Oke, Oke, kalau gitu Rini, thank you banget ya Rini. Sorry kamu masih nge-freeze, tapi mari kita lanjutkan nanti diskusinya via LinkedIn ya. Mungkin kita apa namanya akhiri dulu. Ah, ah, masih nge-freeze. Kita wrap up aja ya Rini ya. Oke, sayang banget nih agak keputus obrolannya sama Rini. Tapi mungkin nanti kita bisa lanjut via LinkedIn lagi ya, Rini. Buat yang udah nonton, makasih banyak. Kita wrap up dulu ya. Nanti kita bisa lanjut ngobrolnya lagi di LinkedIn. Makasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.